Jika semua dokter di dunia sudah menyerah, jika semua alat medis tercanggih, tak lagi memberi harapan, lalu siapa yang masih berani berkata, "Tenang, aku akan menolongnya"? Di atas sebuah tandu putih, di dalam hanggar jet mewah di Tokyo, seorang gadis Jepang terbaring tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, napasnya bergantung pada mesin. Ia bukan gadis biasa. Ia adalah putri tunggal seorang raja bisnis penerbangan. Anak yang seluruh hidupnya dijaga dengan uang, teknologi, dan kekuasaan. Namun hari itu, semua itu tak ada artinya. Puluhan dokter terbaik dari Jepang, Jerman, Korea, bahkan Rusia telah berdiri di sekeliling tubuhnya, dan satu persatu menggeleng pelan. Tidak ada luka, tidak ada kerusakan otak, tidak ada penjelasan. Hanya satu kata yang tersisa, koma. Sang ayah berdiri kaku. Seorang pria yang biasa mengendalikan langit, kini tak mampu mengendalikan air mata di dadanya. Ia siap membayar berapapun, siap mendatangkan siapapun, asal anaknya membuka mata. Lalu, dari sudut hanggar yang dingin dan berbau oli, muncul seseorang yang tak seorang pun perhitungkan. Bajunya lusuh, tangannya penuh luka bekas kerja. Tubuhnya membawa aroma pelumas mesin, seorang TKI dari Indonesia. Namanya hampir tak pernah dipanggil. Kehadirannya sering ditertawakan, namun justru dia yang berhenti melangkah, justru dia yang menatap tubuh gadis itu lebih lama. Dan justru dia yang merasakan sesuatu yang tak dirasakan dokter manapun. Bukan dengan ilmu, bukan dengan alat, melainkan dengan hati. Tak ada yang tahu bahwa dalam saku, bajunya tersimpan sehelai kain tua dari kampung. Tak ada yang menduga bahwa tangan kasar itu kelak akan membuat seorang taipan Jepang berlutut. Dan tak ada yang siap menyaksikan keajaiban yang akan mengubah segalanya. Karena kisah ini bukan tentang teknologi, bukan tentang uang, melainkan tentang bagaimana Tuhan memilih tangan yang paling diremehkan untuk melakukan hal yang paling mustahil. Apakah kamu siap mendengar kisah lengkapnya? Pagi itu, hanggar Takeda Aerospace terasa berbeda. Biasanya, ruang raksasa itu dipenuhi suara mesin, langkah teknisi, dan denting logam yang bersahutan. Namun hari itu, udara seolah membeku. Semua orang berbicara dengan suara diturunkan, seakan takut mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Di tengah hanggar, di balik dinding kaca bening, tandu putih itu masih berada di sana. Gadis muda itu terbaring diam, seperti tertidur panjang yang tak seorang pun tahu kapan akan berakhir. Selang oksigen terpasang di hidungnya, monitor di samping ranjang berdetak pelan, menjadi satu-satunya bukti bahwa hidup masih bertahan. Namanya Miyuki Takeda. Putri tunggal Hiroshi Takeda, pria yang membangun kerajaan jet pribadi dari nol hingga namanya disegani di seluruh Asia Timur. Dalam dunia bisnis, Hiroshi dikenal dingin, tegas, tak pernah ragu mengambil keputusan besar. Namun di hadapan tubuh anaknya yang tak bergerak, semua ketegasan itu runtuh. 2 minggu sebelumnya, Miyuki ikut dalam uji coba jet terbaru buatan Rusia. Sebuah proyek besar yang diharapkan menjadi simbol kejayaan baru Takeda Aerospace. 15 menit setelah mengudara, kontak dengan pesawat itu hilang. Tidak ada ledakan, tidak ada api. Pesawat ditemukan mendarat darurat di dataran rendah, hampir utuh. Dan yang paling aneh, tubuh Miyuki juga utuh. Tak ada luka serius, tak ada patah tulang. Namun, sejak saat itu, ia tak pernah membuka mata lagi. Para dokter menyebutnya misteri medis. Sistem sarafnya normal, otaknya tak rusak. Semua prosedur telah dicoba, dari terapi saraf, stimulasi otak, hingga metode eksperimental. Hasilnya tetap sama, tidak ada respons. Di sisi ranjang, Hiroshi berdiri lama sekali. Tangannya gemetar saat menyentuh lengan putrinya yang dingin. Dalam diam, ia berbisik, seolah Miyuki masih bisa mendengarnya. "Ayah ada di sini. Ayah akan melakukan apapun." Beberapa dokter mendekat, berbicara dengan bahasa medis yang rumit. Namun maknanya tetap satu. Harapan itu semakin tipis. Sementara itu, jauh dari pusat perhatian, di lorong belakang hanggar, seorang pria muda berjalan sambil membawa map laporan teknis. Bajunya kusam, lengan bajunya penuh noda hitam bekas oli. Langkahnya pelan, nyaris tak terdengar. Namanya Rian.
seorang TKI dari Jawa Barat yang sudah hampir 2 tahun bekerja di tempat itu. Tugasnya sederhana, membersihkan, mengganti filter, memeriksa baut, melakukan pekerjaan yang tak pernah masuk laporan penting. Ia jarang bicara, jarang menatap orang lain, dan seringkali keberadaannya hanya dikenali dari bau oli yang menempel di tubuhnya. Banyak yang menertawakannya, banyak yang menganggapnya tak lebih dari bayangan. Namun pagi itu, saat Rian melintas di depan dinding kaca ruang medis, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari balik kaca, ia melihat Miyuki terbaring diam, dikelilingi kabel dan mesin. Dadanya terasa sesak, tanpa alasan yang jelas. Bukan kagum, bukan kasihan, melainkan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang memanggilnya pelan. Ia berdiri lebih lama dari seharusnya, dan tanpa ia sadari, momen kecil itulah yang perlahan mulai mengubah arah segalanya. Rian berdiri kaku di depan dinding kaca itu. Detik demi detik berlalu, tapi pandangannya tak bisa lepas dari tubuh Miyuki yang terbaring diam. Ada rasa tidak tenang yang mengalir pelan di dadanya, seperti bisikan halus yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat itu, suara kasar memecah keheningan. "Hei, kamu ngapain berdiri di situ?" Seorang teknisi Jepang menatapnya dengan alis terangkat. Nada suaranya penuh ejekan. Beberapa orang lain ikut menoleh, lalu tersenyum kecil, seolah sudah tahu pemandangan apa yang akan mereka lihat selanjutnya. "Kamu kira kamu bisa jadi dokter juga?" lanjutnya sambil tertawa pendek. "Atau kamu pikir bau oli itu bisa membangunkan dia?" Tawa kecil terdengar di lorong. Rian menunduk. Ia tidak membalas, tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Bukan karena hinaan itu menyakitinya, melainkan karena suara di dalam dadanya belum juga pergi. Di saku bajunya, jari-jarinya menyentuh sesuatu. Sehelai kain kecil berwarna coklat kusam. Kain tua yang selalu ia bawa sejak pertama kali menginjakkan kaki di negeri ini. Kain yang dulu selalu berada di tangan ayahnya. Rian melanjutkan langkah menuju ruang penyimpanan alat. Lorong panjang itu sunyi, namun di kepalanya ingatan lama perlahan muncul. Tentang kampung kecil di kaki gunung, tentang ayahnya, seorang penyembuh sederhana yang tak pernah mengaku sakti, tentang bagaimana orang-orang datang dengan harapan terakhir dan pulang dengan air mata lega. Ayahnya tak pernah mengajarinya menyembuhkan. Yang diajarkan hanya satu hal, merasakan. Merasakan luka yang tak terlihat, merasakan jiwa yang belum ingin pergi. Rian membuka lemari logam tua di ruang alat. Tangannya bergerak otomatis, mengambil peralatan, menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun, pikirannya terus kembali ke wajah Miyuki. Ke tubuh yang terlihat utuh, tapi jiwanya seolah tertahan di antara dua dunia. Saat itulah matanya menangkap sebuah buku catatan tua di sudut rak. Logbook lama milik teknisi senior. Rian menariknya perlahan, meniup debu di sampulnya, lalu membuka halaman demi halaman. Di sana tercatat detail teknis jet buatan Rusia yang mengalami kecelakaan. Angka-angka tekanan, diagram sistem oksigen kabin. Rian membaca pelan, alisnya perlahan berkerut. Ada sesuatu yang janggal. Tekanan suplai udara tercatat lebih tinggi dari standar, dan di salah satu diagram ada komponen kecil yang diberi tanda, namun tak pernah tercatat sebagai bagian yang diperbaiki. Rian menutup buku itu perlahan, dadanya berdebar lebih cepat. Ia menoleh kembali ke arah ruang medis, ke arah Miyuki. Saat itu, ia belum tahu apa artinya semua ini. Namun satu hal ia yakini, apa yang terjadi pada gadis itu bukan sekadar kecelakaan biasa, dan mungkin waktunya untuk diam hampir berakhir. Hari itu berjalan lambat. Langit Tokyo semakin kelabu, dan cahaya matahari hanya sesekali menembus jendela kaca hanggar yang tinggi menjulang. Para teknisi bekerja setengah hati, seolah seluruh ruangan ikut menahan napas. Semua orang tahu, putri pemilik perusahaan masih terbaring koma, dan tak satu pun dari mereka berani menyebutnya dengan suara keras. Rian berjalan menyusuri lorong dengan membawa peralatan. Wajahnya tetap tenang seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di dalam dadanya ada pergolakan yang tak pernah ia rasakan sejak lama.
catatan di buku tua itu terus terbayang. Angka tekanan yang tak masuk akal, diagram oksigen yang terasa salah. Di balik kaca ruang medis, Hiroshi masih duduk di kursi yang sama. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah usia dan beban hidup menekan bahunya bersamaan. Di tangannya, sebuah foto lama. Miyuki kecil dengan seragam pilot mainan, tersenyum lebar sambil memegang tangan ayahnya. Seorang dokter mendekat perlahan dan berbicara dengan suara rendah. Metode lain akan dicoba minggu depan. Kemungkinan sadar tetap sangat kecil. Hiroshi tak menoleh. Ia hanya menatap wajah putrinya, berharap keajaiban datang hanya dengan tatapan seorang ayah. Di luar ruangan itu, Rian berdiri. Ia tidak masuk. Ia hanya menatap dari kejauhan. Tangannya meremas kain coklat di sakunya. Napasnya teratur, tapi matanya memancarkan tekad yang aneh, seperti seseorang yang tahu bahwa jika ia tidak bertindak, sesuatu yang penting akan hilang selamanya. Malam pun turun, hanggar mulai sepi, lampu diganti redup. Para staf pulang satu persatu. Di ruang medis, hanya tersisa satu perawat jaga. Suara mesin pemantau, denyut jantung Miyuki, menjadi irama sunyi yang mengisi ruangan. Di asrama pekerja, Rian duduk bersila di atas kasurnya yang sempit. Dinding kamar dipenuhi baju kerja dan peralatan sederhana. Di depannya, segelas air putih diletakkan di lantai. Ia membuka kain coklat itu perlahan. Kain itu lusuh, warnanya pudar, ujungnya sedikit sobek. Namun di salah satu sudutnya ada huruf kecil yang dijahit tangan, huruf A, untuk Abah. Rian memejamkan mata. Ingatan tentang ayahnya kembali hadir, tentang malam-malam panjang ketika ayahnya berdoa dalam diam, tentang bagaimana ayahnya selalu berkata, "Jika hatimu ragu, jangan sentuh, tapi jika hatimu yakin, jangan takut." Dalam keheningan kamar, Rian tak meminta kekayaan, tak meminta pengakuan. Ia hanya berbisik dalam hati, meminta keberanian, karena ia tahu. Jika apa yang ia rasakan ini benar, maka besok ia harus melangkah ke batas yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Dan langkah itu bisa mengubah hidup banyak orang. Pagi berikutnya datang dengan langit yang masih muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas kompleks Takeda Aerospace, seolah enggan pergi. Di ruang medis, Miyuki masih terbaring dalam posisi yang sama. Tak ada perubahan besar. Tak ada keajaiban yang datang bersama matahari pagi. Namun bagi Rian, hari itu terasa berbeda. Ia datang lebih awal dari biasanya. Baju kerjanya masih sama, penuh noda oli, tangannya kasar seperti selalu. Tapi di sakunya, kain coklat itu kini dibungkus rapi dengan plastik kecil. Ia tidak menyapa siapapun, tidak berbicara dengan teknisi, tidak menundukkan kepala lebih dari biasanya. Ia langsung berdiri di depan pintu kaca ruang medis. Beberapa staf melihatnya dan saling berbisik. Salah satu dari mereka tertawa kecil, lalu berkata dengan nada meremehkan, "Kamu mau ngapain lagi? Jangan bilang kamu mau bangunin dia pakai kain kampung itu." Rian menunduk sopan. "Saya cuma mau membantu," ucapnya pelan. "Jika tidak diizinkan, tidak apa-apa." Kata-kata itu sederhana. Tak ada tantangan, tak ada pembelaan. Namun, entah mengapa, seorang perawat perempuan yang mendengar percakapan itu menatap Rian lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di wajahnya. Bukan keyakinan berlebihan, tapi ketulusan yang sulit dijelaskan. Hari itu berlalu tanpa perubahan. Miyuki tetap diam, mesin tetap berdetak, harapan tetap menggantung tipis di udara. Hingga malam kembali datang. Hari ke-48 sejak kecelakaan itu. Hampir 2 bulan Miyuki tak membuka mata. Di lantai atas gedung utama, di ruang kerja Hiroshi yang mewah, suasana terasa lebih gelap dari biasanya. Gorden tak dibuka. Lampu gantung besar dibiarkan redup. Meja kerjanya dipenuhi berkas medis dari berbagai negara. Semua sudah dicoba. Semua gagal. Hiroshi duduk membungkuk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Di dadanya, rasa kehilangan berubah menjadi kelelahan yang dalam. Ia menutup wajahnya dengan satu tangan. Air mata jatuh tanpa suara. Tak ada sekretaris, tak ada staf, tak ada saksi. Hanya seorang ayah dan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu,
Di lorong gelap dekat ruang rawat Miyuki, Rian berdiri sendirian. Ia mengenakan jaket tipis abu-abu, menutupi baju kerjanya. Kain coklat itu berada di saku dalam. Tangannya gemetar halus, bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang akan ia lakukan malam ini. Ia menarik napas panjang, melangkah perlahan, dan untuk pertama kalinya, mengetuk pintu ruang rawat itu. Ketukan kecil. Nyaris tak terdengar, namun ketukan itulah yang akan membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Pintu itu terbuka perlahan. Cahaya lembut dari dalam ruangan menyentuh wajah Rian yang tampak ragu. Aroma antiseptik langsung menyergap hidungnya. Di dalam, Miyuki masih terbaring tenang, selimut putih menutup tubuhnya hingga dada. Mesin di samping ranjang berdetak pelan, setia menjaga ritme hidup yang rapuh. Hiroshi menoleh cepat. Alisnya mengerut saat melihat sosok dengan jaket tipis dan baju kerja lusuh berdiri kikuk di ambang pintu. "Kau mau apa?" Suaranya dingin, menahan lelah dan amarah yang belum padam. Rian menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Saya minta izin Tuan untuk mencoba." "Mencoba apa?" Nada Hiroshi naik. "Puluhan dokter sudah gagal. Kau datang dengan tangan kotor dan kain tua itu?" Rian tidak membela diri. "Saya bukan dokter. Saya tidak membawa janji. Jika saya gagal, saya akan pergi dan tidak kembali." Ruangan hening beberapa detik. Detik yang terasa panjang. Hiroshi menatap pemuda itu dari ujung kepala hingga kaki. Ada keinginan untuk mengusir. Ada pula rasa putus asa yang lelah melawan logika. "Aku sudah kehilangan segalanya," ucap Hiroshi lirih. "Jangan tambahkan harapan palsu." "Saya tidak membawa harapan Tuan," jawab Rian tenang. "Saya membawa hati." Kata-kata itu menghentikan Hiroshi. Ia menarik napas panjang, lalu mengangguk singkat. 5 menit, jangan sentuh alat apapun." Rian melangkah mendekat. Ia duduk di kursi kecil di sisi ranjang. Dari sakunya, ia mengeluarkan kain coklat itu, membuka lipatannya dengan hati-hati. Tangannya yang kasar menyentuh dahi Miyuki. Lembut, hampir seperti belayan. Ia memejamkan mata. Tidak ada doa yang dilafalkan keras, hanya keheningan yang terasa berubah. Hiroshi berdiri kaku, lalu perlahan duduk. Ia menatap tangan Rian. Tidak ada grafik melonjak, tidak ada bunyi dramatis. Namun ada kehangatan yang merambat di dadanya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Beberapa menit berlalu. Rian menarik tangannya, melipat kain itu kembali. "Dia masih di antara dua dunia," katanya pelan. "Jiwanya belum pergi." "Keluar," ucap Hiroshi singkat. Rian menunduk dan pergi tanpa menoleh. Namun, ketika pintu menutup, Hiroshi menatap wajah putrinya lagi. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa sedikit hangat. Dan di layar monitor, suhu tubuh Miyuki sempat naik tipis. Tak signifikan, namun nyata. Malam itu, di luar hujan turun perlahan. Hiroshi duduk lama di mobilnya, menatap hujan seperti menatap pertanyaan yang tak ingin ia akui. Di dalam kepalanya, satu pikiran kecil mulai berani muncul. Mungkinkah ada cara lain? Pagi datang dengan hujan tipis yang belum juga reda. Di ruang medis, para perawat berbisik pelan saat memeriksa monitor. Tidak ada lonjakan besar, tidak ada perubahan yang bisa disebut keajaiban, namun ada sesuatu yang berbeda. Suhu tubuh Miyuki sempat naik beberapa derajat pada malam sebelumnya, lalu kembali stabil. Kecil, hampir tak berarti, namun cukup untuk menimbulkan tanda tanya. Hiroshi memanggil salah satu dokter senior, ia menunjuk grafik di layar. "Jelaskan ini." Dokter itu mengerutkan dahi, bisa jadi reaksi spontan, sensor yang sedikit meleset, atau respons kecil terhadap sentuhan. "Sentuhan?" Hiroshi mengulang kata itu pelan. Dokter terdiam. Di hanggar, Rian datang seperti biasa. Ia mengganti baju, mengambil alat, lalu menyapu lantai di sisi timur. Tak ada yang menyapanya. Tak ada yang peduli. Namun di dalam dirinya, doa terus berputar tanpa suara. Siang hari, Hiroshi berjalan melewati hanggar. Dari kejauhan, ia melihat Rian membersihkan tumpahan pelumas. Pria itu berhenti beberapa meter, menatap pemuda dengan tangan kotor itu. Ingatannya kembali ke malam sebelumnya.
kesentuhan yang tak bisa ia jelaskan. "Rian," panggilnya. Pemuda itu menoleh, terkejut. "Ya, Tuan. Apa yang kau lakukan semalam? Apakah itu warisan ayahmu?" Rian mengangguk. "Ayah saya dulu membantu orang di kampung, bukan dengan ilmu tapi dengan rasa." "Apakah kau yakin bisa membangunkan putriku?" tanya Hiroshi. Rian menunduk sejenak. "Saya tidak bisa menjanjikan apapun, tapi saya percaya jiwanya masih dekat." Ada jeda panjang. Lalu Hiroshi berkata pelan, "Datang lagi malam ini." Malam tiba. Di ruang rawat hanya ada 2 orang, Hiroshi dan Rian. Lampu temaram. Mesin berdetak pelan. Rian duduk di kursi yang sama, membuka kain coklatnya, meniupnya pelan seperti menyapa. Ia menyentuh dahi Miyuki sekali lagi. Hening. Lalu monitor berbunyi kecil, detak jantung naik 1 angka. Hiroshi berdiri lebih tegak. "Apa itu?" "Dia mulai mendengar," jawab Rian lirih. "Belum bisa menjawab." Hiroshi mendekat, menggenggam tangan putrinya. Dingin, namun tidak sedingin sebelumnya. Di dadanya, harapan kecil menyala. Malam itu berakhir tanpa keajaiban besar, namun dengan izin kecil yang berarti segalanya. Pagi itu, hujan telah reda. Cahaya matahari menyelinap pelan ke dalam hanggar, memantul di badan jet prototipe yang diselimuti terpal. Suasana tampak normal, namun di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak. Rian menerima izin yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia diminta memeriksa bagian dalam jet yang ditumpangi Miyuki saat uji coba. Bukan untuk membersihkan, bukan untuk tugas rutin, melainkan untuk mencari sesuatu yang belum selesai. Ia melangkah pelan ke area penyimpanan jet rusak. Terpal dibuka sebagian, bau logam, oli dan udara lembab menyambutnya. Dengan hati-hati, Rian membuka panel di bawah sayap kiri. Tangannya bergerak mantap seperti mekanik berpengalaman. Matanya menyusuri kabel dan katup satu persatu. Lalu ia berhenti. Di dalam sebuah valve, ada benda kecil yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah ring plastik bening, ukurannya tak sesuai standar. Rian mengambilnya perlahan, menatapnya lama. Dadanya berdegup cepat. Ini bukan bagian asli. Ia masuk ke kabin. Dudukan kursi penumpang menunjukkan goresan halus. Di bawahnya, sebuah kabel kecil tergulung rapi dan terpotong. Bukan akibat benturan, dipotong dengan sengaja. "Ini sabotase," bisik Rian. Ia memotret temuannya dengan ponsel lama, lalu menyimpannya. Di ruang kontrol, kepala teknisi senior, Nakamura, memperhatikan dari kejauhan. Wajahnya menegang sekejap sebelum kembali tenang. Sementara itu, di ruang rawat, ada kabar kecil namun berarti. Perawat melaporkan bahwa Miyuki sempat menggenggam ujung selimut pagi itu. Singkat, lemah, namun nyata. Hiroshi berdiri lama di sisi ranjang, menggenggam jemari putrinya. "Ayah di sini," bisiknya. Rian datang membawa kantong plastik kecil berisi ring itu. "Jet itu tidak jatuh karena kesalahan mesin," katanya pelan. "Ada komponen asing di sistem oksigen. Ada kabel yang dipotong." Wajah Hiroshi menegang. "Kau yakin?" "Saya yakin ini disengaja." Hiroshi mengangguk. "Lanjutkan, dan malam ini." "Bantu dia lagi." Malam turun. Rian kembali ke ruang rawat. Kali ini, ia meletakkan kain coklat di dahi Miyuki dengan lebih tenang. Ia tidak berdoa dengan kata-kata. Ia hanya hadir sepenuh hati. Monitor berbunyi lebih cepat. Detak jantung naik beberapa angka. Pupil di balik kelopak mata bergerak halus. "Jika kau dengar aku," bisik Rian lirih, "kau tidak sendiri. Ada yang menunggumu pulang." Kelopak mata Miyuki berkedut. Tipis, hampir tak terlihat. Perawat berlari memanggil dokter. Hiroshi menahan napas. Beberapa detik kemudian, grafik kembali stabil. Reaksi itu hanya sesaat. Namun bagi seorang ayah, itu lebih dari cukup. Malam itu berlalu dengan jantung Hiroshi yang tak lagi sama. Ia duduk lama di kursi dekat ranjang Miyuki, menatap wajah putrinya yang kini tampak sedikit lebih hangat. Gerakan kecil itu, kedutan tipis di kelopak mata, telah menembus dinding logika yang selama ini ia bangun dengan rapi. Keesokan harinya, Hiroshi memerintahkan penyelidikan internal. Ia memanggil kepala keamanan, membuka ulang semua catatan perawatan jet, meninjau rekaman CCTV,
dan meminta setiap detail diperiksa tanpa pengecualian. "Aku tidak percaya ini kecelakaan," katanya tegas. "Ada seseorang yang ingin anakku lenyap." Di ruang lain, seseorang mengamati layar dengan napas tertahan. Rekaman menunjukkan Ryan masuk ke jet rusak. Wajah itu menegang. Pemuda bau oli itu telah melangkah terlalu jauh. Sementara itu, Ryan duduk sendiri di bawah pohon kecil di belakang asrama pekerja. Tangannya menggenggam ponsel tua berisi foto kabel terpotong dan ring plastik bening. Ia tahu ada mata yang mengawasinya. Semalam, ia merasakan langkah tanpa suara di lorong, namun ia memilih diam. Fokusnya hanya satu, Miyuki. Hiroshi memanggil Nakamura. Kepala teknisi senior itu datang dengan senyum tipis. Hiroshi menunjukkan foto ring plastik. "Ini bukan komponen resmi." Nakamura menjawab enteng, menyebut kesalahan teknisi lain, delegasi, prosedur. Suaranya tenang, terlalu tenang. Ryan masuk. Ia memaparkan temuan dengan sederhana, menjelaskan bagaimana ring itu mengganggu suplai oksigen, bagaimana tekanan tinggi bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran. Hiroshi mendengarkan. Matanya tajam. Ada kepingan yang mulai menyatu. Sore hari, seorang perawat paruh baya mendekati Ryan. Ia menyerahkan sebuah amplop lusuh. Ini dititipkan almarhum istri Tuan Hiroshi untuk Miyuki. Ryan menerimanya tanpa membuka. Malam datang. Di ruang rawat, Ryan meletakkan amplop di sisi ranjang. Hiroshi membuka dan membaca. Tangannya gemetar. Kata-kata itu sederhana namun menohok. Tentang seseorang dari tanah sederhana, dengan tangan penuh luka dan hati bersih, yang akan datang di waktu yang tepat. Hiroshi menatap Ryan lama. Untuk pertama kalinya, ia tak melihat seorang TKI. Ia melihat harapan. Ryan menyentuh dahi Miyuki sekali lagi. Monitor berbunyi. Detak jantung naik. Jari Miyuki bergerak. Hiroshi menggenggam tangan itu erat. "Ayah di sini." Kelopak mata Miyuki membuka setipis garis cahaya, lalu tertutup kembali. Ruangan terdiam. Hidup sedang mencoba pulang.